tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya, dan agama yang mestinya menjadi sumber kedamaian, menjadi sumber pertikaian, dan menjadi sumber konflik. Jadi begitulah dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas video seorang Habib yang tak terima ketika dirinya dinasehati oleh netizen. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas berita dari mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, yang dikabarkan telah murtad keluar dari agama Islam. Belakangan ini ramai berita di media sosial, tentang mantan Menteri BUMN periode tahun 2011 Dahlan Iskan. Pasalnya Dahlan Iskan dikabarkan telah keluar dari agama Islam, dan memilih agama baru setelah beliau berkunjung ke negara Taiwan. Dalam sebuah video di channel YouTube tokoindonesia.com, Dahlan Iskan menjelaskan, bahwa dirinya telah menjadi bagian aktif dari agama baru bernama Buddha Suci. Dijelaskan dalam ajaran agama tersebut, tidak ada sembahyang, doa, maupun tempat ibadah. Menurut keyakinan mereka, tempat ibadah bisa dijadikan simbol marketing untuk saling bersaing, sehingga dapat menimbulkan konflik antara agama yang satu dan yang lain. Selain itu, dalam ajaran mereka tidak mengenal adanya ibadah dan doa. Karena menurut keyakinan mereka, sembahyang dan doa terbaik adalah ketika mereka dapat membantu orang lain. Di akhir penyampaiannya, Dahlan Iskan menambahkan, latar belakang lahirnya agama baru tersebut adalah adanya pemikiran bahwa, jangan sampai dunia nantinya akan hancur karena adanya persaingan antar agama. Saya beberapa kali ke Taiwan, ke satu pantai timur namanya Hualien. Saya bertemu dengan pemimpin agama tertinggi di sana. Agama itu namanya Buddha Suci. Dan di sana diajarkan bahwa agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah. Tidak boleh punya tempat ibadah. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Suci. Yang di Jakarta itu berkembang. Dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Dan mereka berprinsip bahwa jangan-jangan rumah ibadah itu menjadi satu simbol persaingan marketing antar agama, banyak-banyakan rumah ibadah, besar-besaran rumah ibadah seperti masjid ini, megah-megahan rumah ibadah. Kalau ada masjid bagus, gereja juga bersaing harus bagus, yang lain juga harus bagus. Akhirnya terjadi persaingan rumah ibadah yang mungkin ini akan menjadi sumber konflik ke depan. Kemudian tidak boleh ada sembahyang dan tidak boleh ada doa. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa sembahyang terbaik, doa terbaik adalah membantu orang lain. Jadi mereka sangat aktif ketika memberantas kebodohan, sangat aktif di bidang kesehatan, sangat aktif donor organ, dan segala macam. Di Jakarta mereka melakukan mereka menyantuni anak-anak terlantar yang ada di pinggir-pinggir sungai, yang tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, dan bajunya kumuh atau tidak pakai baju. Kemudian dimasukkan dalam satu sekolah, yang sekolah itu harus pakai jas, harus pakai dasi, seperti di Al-Zaitun ini, dan berubah begitu drastis anak-anak ini dari hidup di pinggir sungai menjadi sekolah di sekolah yang bagus, dengan tata tertib yang bagus, dan seterusnya. Nah, saya berpikir kenapa lahir agama seperti itu. Tentu juga berdasarkan pemikiran-pemikiran bahwa jangan sampai dunia ke depan
itu runtuh antara lain bukan hanya karena pangan, tapi juga karena persaingan agama, persaingan ideologi, dan agama yang mestinya menjadi sumber kedamaian, menjadi sumber pertikaian, dan menjadi sumber konflik. Jadi begitulah dunia. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sekolah Agama Buddha Suci adalah salah satu sekolah agama Buddha yang menerapkan ajaran silsilah Dharma Jingsi. Ajaran ini mengajarkan bahwa jalan latihan tekun adalah jalan yang harus ditempuh. Buddhisme adalah agama yang berlandaskan pada ajaran Siddhartha Gautama, yang dikenal sebagai Sang Buddha. Siddhartha Gautama adalah guru spiritual dari wilayah timur laut India, yang mencapai pencerahan spiritual setelah bermeditasi selama 49 hari di bawah pohon Bodhi. Namun sebagai umat Muslim, kita harus meyakini bahwa hanya Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat dalam tausiahnya berikut ini, diambil dari channel YouTube Akhyar TV. Bukti yang kedua, semua yang melekat kepada Islam itu sifatnya abadi, melewati zaman. Kalau bukan dari Allah, mustahil bisa bertahan. Contoh, Islam ketika datang di akhir melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasul bagi kita semua, diberikan hudan, petunjuk. Perhatikan, Adam turun, Islam, diberikan petunjuk, disebut hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 38. Posisi paling kanan sebelah atas. Qulna bitu minha jami'an. Kami firmankan kepada Adam, Adam, Hawa, turun kalian semua ke bumi. Jalani kehidupan baru. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti saat kamu hidup di bumi, kami turunkan petunjuk namanya hudan. Hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang ikut petunjuk kami ini, kami jamin hidupnya tenang dan senang dalam kehidupannya. Tidak gelisah, tidak pula dia bersedih. Petunjuknya namanya hudan. Perhatikan, tadi saya sebutkan dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Adam, Islam, petunjuknya hudan. Begitu diutus Nabi Muhammad SAW, diberikan juga petunjuk. Apa petunjuknya? Sama-sama namanya hudan. Diturunkan pada Nabi Adam, hudan. Diturunkan pada Nabi Muhammad, hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 185. Paling kiri di pertengahan. Lihat kalimatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Al-Quran turunnya pada Nabi Muhammad SAW. Apa nama Quran itu? Teruskan ayatnya. Hudan. Hudan linnas. Nabi Adam dapat petunjuk, hudan. Nabi Muhammad dapat petunjuk, hudan. Kalau keduanya bukan Islam, mustahil namanya sama. Dan hebatnya, Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad, kalau bukan firman Allah, kalau tidak melekat dengan nilai keislaman, mustahil bisa bertahan sampai dengan melewati 15 abad sampai sekarang, tidak berkurang satu huruf pun di dalamnya. Tunjukkan pada saya, kitab mana di muka bumi ini, yang dilekatkan pada nama agama, agama apapun yang pernah ada di bumi sampai dengan sekarang, yang tidak mengalami perubahan, tidak ada revisi, kecuali hanya Al-Quran. Silakan Anda cek. Demi Allah saya katakan, sejak Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, 15 abad yang lalu, telah lewat lebih sampai dengan sekarang, tidak pernah berubah satu huruf pun, bahkan satu titik pun tidak pernah hilang darinya. Silakan cek dengan kepercayaan agama lain. Saya punya di rumah koleksi beberapa kitab yang dianggap suci oleh kepercayaan lain. Demi Allah saya katakan, sampai hari ini selalu ada penyesuaian, koreksi. Versi tahun sekian, berubah dengan versi tahun sekian. Berubah lagi versi tahun sekian. Dan umumnya tidak pernah ada bahasa yang baku. Di Inggris, bahasanya bahasa Inggris. Di Arab, bahasanya bahasa Arab. Di Indonesia, bahasanya Indonesia. Ke Padang bahasanya bahasa Padang. Ke Bali bahasanya bahasa Bali. Mungkin juga ke Payakumbuh bahasanya bahasa Payakumbuh. Ke Jawa bahasanya bahasa Jawa. Lihat, karena bukan firman Allah, maka akan menyesuaikan dengan kultur manusianya. Tapi Al-Quran, mau di Arab, mau di Amerika, mau di Eropa, dari Maroko sampai Merauke, isinya sama. Bacaannya sama. Sana alif lam mim, sini alif lam mim. Sana dzalikal kitab, sini dzalikal kitab. Di sana minal jinnati wan nas, di sini minal jinnati wan nas. Tidak berubah satu pun hurufnya. Kalau bukan firman Allah, mustahil, Pak. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.